Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu online pada hari ini. Gak kerasa ya, kita udah 1 tahun ya kita beribadah secara online. Tapi gak apa-apa ya, walaupun secara online kita tetap sukacita ya. Kita berdoa supaya virus corona ini cepat berlalu. Jadi kita bisa kumpul lagi bersama-sama, bernyanyi, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan teman-teman yang lain. Adik-adik kangen kan ya sama teman-temannya juga ya? Sama kakak juga kangen sama adik-adik. Oke, kita mulai yuk puji-pujian kita pada pagi hari ini. Kita menyanyi dari lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Siap ya semua ya? Karena hatinya penuh nyanyian, semua harus sukacita. Oke, ya kita bernyanyi. Ikut ini adik-adik ya. Itulah tadi puji-pujian kita, hatiku penuh nyanyian. Nah, sekarang kita berdoa dulu ya sebelum kita memulai ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bersama-sama mengikuti ibadah online sekolah minggu. Tuhan Yesus, 1 tahun sudah kami berbakti secara online, tapi biarlah dengan cara online ini kami tetap penuh sukacita, kami tetap mau mengagungkan nama Tuhan walaupun di rumah kami masing-masing. Biarlah sukacita kami memenuhi hati kami masing-masing dan keluarga kami di rumah. Tuhan Yesus, kami akan memulai kebaktian ini. Kami mengucap syukur karena hari ini Tuhan masih memberikan matahari yang masih bersinar untuk kami, cuaca yang baik, berkat yang baru, dan nafas kehidupan yang mau kami hirup. Kami mau menyerahkan ibadah online kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin.
Nah, oke. Kita lanjutkan puji-pujian kita ya adik-adik. Tuhan, adik-adik ingat gak lagu yang besarkan nama Tuhan? Ingat ya, itu lagu lama tapi adik-adik harus membesarkan nama Tuhan. Kita puji-pujian terus supaya coronanya cepat berlalu ya. Kita agungkan nama Tuhan. Jangan agungkan COVID-nya ya, jangan kita agungkan nama Tuhan, kita besarkan nama Tuhan, kita muliakan nama Tuhan. Siap ya? Kita nyanyi besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Pujian kita. Nah, selanjutnya kita mau menyanyikan lagu Tuhan Yesus baik. Adik-adik ingat kan ya, kenapa Tuhan Yesus baik? Kalau sampai hari ini bisa ibadah online, itu karena kasih Tuhan Yesus baik. Tuhan masih tetap menyertai kita, Tuhan tetap membimbing kita, Tuhan menjauhkan kita dari sakit penyakit, dan kami boleh mengikuti ibadah online sekolah minggu hari ini. Yuk, sebelumnya kita menyanyi lagu ini yuk. Tuhan Yesus baik. Hari berganti hari,
Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan melalui cerita yang akan dibawakan oleh Kak Yuyun. Ya, tapi sebelumnya kita dengarkan lagu puji-pujian dulu yuk. Dari judulnya Saya Senang Jadi Anak Tuhan.
Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kayun senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu. Kayun percaya pasti adik-adik udah kangen ya, karena adik-adik semua pasti rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, pagi hari ini kita mau ibadah sekolah minggu. Adik-adik udah siap semua ya? Semua sudah mandi, sudah segar, semua pasti ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Nah, sebelum kita mau mulai ibadah pembacaan firman Tuhan, kita mau berdoa. Yuk kita mau berdoa, kita lipat tangannya, tutup mata, minta pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang minggu yang lalu. Engkau telah menyertai kami sehingga kami boleh hari ini berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kami di setiap rumah kami masing-masing Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kami hikmat Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, hari ini kita udah siap ya, semuanya pasti sudah siapin Alkitab. Nah, kita mau baca hari ini firman Tuhan dari Kejadian 39 ayat yang pertama sampai ke 23. Nah, firman Tuhan hari ini menceritakan tentang Yusuf yang menderita karena kebenaran. Kok bisa ya menderita karena kebenaran? Nah, adik-adik, kita mau saksikan film tentang Yusuf saat ini ya. Oke, semua siap ya untuk mendengarkan cerita tentang Yusuf melalui film Yusuf. Oke, siap semuanya? Mari kita dengerin firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf. Walaupun dari hari ke hari, perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu, tetapi Yusuf menolak. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf, tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu.
Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Nah, bagaimana? Bagus kan filmnya? Pasti dong ya, adik-adik semua menyaksikannya dengan penuh sukacita. Dari film tadi, Kak Yuyun memberikan tentang penjelasan sedikit firman Tuhan yang tadi. Nah, bahwa kita ketahui Yusuf adalah seorang yang sangat setia dan sangat taat kepada firman Tuhan. Latar belakang Yusuf waktu itu adalah dijual oleh saudara-saudaranya. Tapi Yusuf dalam segala pekerjaannya selalu disertai Tuhan Allah sehingga selalu berhasil. Nah, sampai suatu ketika Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya menjadi seorang budak. Budak itu tidak mempunyai hak atas hidupnya. Semua haknya adalah Tuhan yang membelinya pada saat dia dijual. Nah, dalam cerita tadi kita bisa saksikan bahwa Yusuf dibeli oleh seorang Bapak Potifar ya, yang mana istrinya Bapak Potifar tadi mengajak Yusuf untuk berbuat dosa. Tapi Yusuf tidak mau loh adik-adik. Kenapa sih Yusuf nggak mau ya? Nah, karena yang pertama adalah Yusuf itu orang yang setia, orang yang taat kepada firman Tuhan. Seseorang yang setia dan taat kepada firman Tuhan, hidupnya pasti akan menurut kehendak Tuhan. Nah, Bapak Yusuf juga sangat setia kepada tuannya, yaitu Bapak Potifar. Sehingga Yusuf tidak mau mengkhianati Bapak Potifar. Jadinya Yusuf itu tetap memegang kepercayaan Bapak Potifar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Yusuf itu menderita karena kebenaran. Nah, kenapa ya kok menderita karena kebenaran? Di cerita tadi bahwa Yusuf difitnah oleh istrinya Bapak Potifar. Nah, tapi Yusuf tetap dia setia kepada Tuhan walaupun dia hidup di penjara, walaupun dia difitnah oleh istrinya Bapak Potifar. Tapi Yusuf menyerahkan semua hidupnya kepada Tuhan. Yusuf berserah kepada Tuhan dan menyerahkan segala hidupnya kepada Tuhan. Dan dia sangat mengandalkan Tuhannya yang pasti akan memberkatinya. Nah, dalam hal ini Yusuf walaupun di dalam penjara dia melakukan yang terbaik untuk setiap pekerjaannya. Sehingga kepala penjara itu mempercayakan Yusuf untuk mengatur semua urusan orang-orang yang di dalam penjara. Dan adik-adik, hebat kan Yusuf ya, walaupun di dalam penjara dia melakukan yang terbaik dan Tuhan selalu memberkati apa yang dikerjakan Yusuf. Sehingga semua yang dikerjakan Yusuf itu selalu berhasil. Adik-adik mau kan seperti Yusuf? Kalau mau seperti Yusuf, pastinya harus setia, harus taat, dan harus melakukan yang terbaik untuk setiap pekerjaan, setiap tugas-tugas sekolah. Nah, adik-adik kan tugas sekolah sekarang melalui online ya. Walaupun tugas melalui online, tapi adik-adik tetap harus melakukan yang terbaik. Berdoa mohon pimpinan Roh Kudus sehingga adik-adik boleh mengerjakannya dengan penuh sukacita, penuh dengan tanggung jawab, sehingga semuanya dilakukan dengan baik. Nah, firman Tuhan hari ini biarlah mengajarkan kita untuk menjadi seorang Yusuf-Yusuf yang lain, sehingga firman Tuhan boleh disaksikan dalam kehidupan kita. Ayat hafalan minggu ini untuk minggu depan, Kak Yuyun ambil dari Kejadian 39 ayat 21. Ya, Kak Yuyun baca ini ya buat kita semua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Kak Yuyun ulangin ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Nah, ayat hafalan ini buat minggu depan. Jadi adik-adik, kirimkan videonya ke
email bisa email sekolah minggu atau ke WA kakak-kakak yang adik-adik tahu. Semuanya mengumpulkan tugas, nanti dapat nilai ya. Oke, hari ini Kayun akan menyelesaikan ibadah pembacaan firman. Kita mau tutup dalam doa. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman hari ini. Engkau mengajarkan kami melalui Yusuf yang setia dan taat kepada firman-Mu dan mau menderita karena kebenaran. Namun Yusuf percaya Engkau yang menyertai kehidupannya sehingga apa yang dikerjakan oleh Yusuf menjadi berhasil. Terima kasih Bapa. Ajar kami juga Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat. Dan biarlah semua itu Tuhan boleh kami lakukan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat hari Minggu semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Nah, adik-adik, Kayun tetap mengingatkan ya, tetap memakai masker, jaga jarak, dan jauhi kerumunan. Nah, kita mau menjaga kesehatan buat kita semua ya. Sekarang kita akan mengakhiri, kita akan mendapat berkat dari Pak Pendeta, dan kita akan menutup dengan lagu Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Dan kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Mari kita mau menundukkan kepala kita, memejamkan mata kita, dan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkatnya, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus senantiasa memberkati, melindungi, menyertai seluruh perjalanan kehidupan anak-anak sekolah minggu dari kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.